أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم رب الدين والصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم إنك Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita meninggalkan segala aktivitas duniawi kita sejenak, melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk membuktikan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat insyaallah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mubarakah ini izinkan saya mengangkat sebuah judul dalam khutbah singkat ini, yaitu berbisnis dengan Allah untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat. Siapapun di antara kita, apapun pekerjaan kita, apakah seorang bisnismen, pedagang, dan lain sebagainya, tentu ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan kepada kita, Allah memberikan informasi kepada kita melalui firman-Nya yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Kalau mau menjadi pedagang yang sukses, menjadi bisnismen yang sukses dunia dan akhirat, maka setidaknya perlu kita memperhatikan 3 hal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Namun, saya ingin menggarisbawahi di dalam firman Allah ini, yaitu kata-kata yatsluna. Terkadang Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan kata perintah, yaitu Iqra. Namun ketika Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan menggunakan lafaz fi'il mudhari dalam bahasa Arab yang artinya adalah yufi tajaddud wal istimrar, yang menghendaki sekarang, akan datang, dan terus menerus. Sehingga makna daripada ayat ini ketika kita terjemahkan, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang sekarang, akan datang, terus menerus senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai wirid, sebagai zikir dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, maka apapun yang dikerjakan, insya Allah akan menjadi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Tentu kita bertanya bahwa
Apa hubungannya salat dengan berdagang? Apa hubungannya salat dengan bisnis? Maka jawabannya adalah ketika orang yang senantiasa menjaga salatnya, menjaga salat 5 waktunya, setidaknya salatnya itulah menjadi pengerem dalam hidupnya ketika mereka ingin melakukan kecurangan, ketika mereka ingin melakukan hal-hal yang negatif. Setidaknya salat itulah yang menjadi penegur di dalam hati kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya fungsi daripada ibadah salat yang kita lakukan itu adalah bagaimana supaya mencegah dari hal-hal perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Misalnya seorang pedagang, apalagi konteks kita ini adalah pasar, maka ketika kita ingin mengurangi literan atau timbangan misalnya, maka setidaknya ketika salat kita baik, maka salat itulah menjadi pengingat bagi kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh agama kita. Maka salat itu menjadi fungsi untuk bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ketika ingatan kita sudah bagus kepada Allah melalui Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an setiap hari, kemudian ibadah salat kita sudah bagus, kita jaga salat 5 waktu kita, maka yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu menginfakkan harta kita sebahagian yang telah dititipkan Allah kepada kita, baik secara sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Di dalam ayat ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa bersedekah atau berinfak boleh kita tampan, boleh kita menyebutkan nama dan lain sebagainya, tetapi boleh juga menyembunyikan. Dalam ayat lain dikatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, jika engkau tampakkan sedekahmu maka itu baik, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, akan tetapi jika kamu sembunyikan, jika kamu rahasiakan infak sedekahmu, lalu kemudian memberikan kepada fakir miskin, maka khairul lakum, itu jauh lebih baik bagimu. Di dalam ayat ini bahwasanya tergantung orangnya, dari mana keikhlasannya, apakah dia menyebutkan namanya atau tidak, dipiralkan, dipoto ketika memberi sedekah dan sebagainya. Semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, tergantung niat siapa yang memberi. Oleh karena itu, baru-baru kita melaksanakan, yaitu kurban, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bagaimana supaya kita memberikan, mengeluarkan harta sebahagian yang telah dititipkan Allah kepada kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan anak kita seperti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Allah hanya meminta sebagai hewan kurban, sebagai bentuk untuk mensyukuri pemberian nikmat Allah kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya, yarjuna tijaratan lan tabur, diibaratkan sebagai pedagang yang tidak pernah merasa rugi. Apapun hasil daripada dagangannya, apapun hasil daripada apa yang dijual, bisnisnya dan lain sebagainya, maka sandarannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyaknya yang mereka dapatkan, mereka selalu senantiasa hatinya, pikirannya terpaut dengan Allah, kemudian hatinya, akhlaknya dijaga dengan salat, lalu kemudian apa yang dimiliki mereka menginfakkan sebahagian yang telah dititipkan Allah kepadanya. Itulah sebabnya Allah melanjutkan ayatnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Orang yang sudah melaksanakan ketiga hal yang tadi, insya Allah tidak akan merugi dalam bisnisnya, dalam berdagang. Bahkan Allah memberikan ganjaran pahala yang jauh lebih besar. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan bahkan menambahkan sebahagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur. Terakhir, saya ingin menggarisbawahi kata-kata asyakur di dalam ayat ini. Kalau ghafur itu sudah kita kenal dan paham semua, bahwa Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Akan tetapi, apa yang dimaksud syakur di dalam sifat Allah ini? Ya, syakur itu adalah mensyukuri. Artinya, kita memberi sedikit, dikasih yang banyak. Kita melakukan pekerjaan yang ringan, tetapi Allah kasih pahala yang begitu besar. Sebagai contoh bahwa ketika kita diperintahkan salat itu adalah pekerjaan yang ringan, hanya membutuhkan beberapa menit. Tetapi pahala yang dijanjikan Allah daripada salat itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Maka itulah yang disebut syakur. Allah itu Maha Syakur, memberikan yang banyak kepada hambanya, sekalipun pekerjaan hambanya itu adalah pekerjaan yang ringan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawil a'marana bis sihhati wal afiyah. Allahumma yassir umurana. Allahumma sahhil alaina wa ala abawayna kulla asir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilman wa nuran wa hilma wa atina ni'matan zahiratan wa ni'matan batinah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا المسلمين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في اليمن وانصر إخواننا المجاهدين في إيران وانصر إخواننا المجاهدين خاصة إندونيسيا وخاصة في مكسر يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.